Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, di mana kami boleh beribadah kembali, meski masih dalam moda online. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, mengurapi, memberkati Ibu Pendeta Mina Keswanti sebagai worship leader, dan juga Ananda Christine Angelina sebagai singers, serta tim musik, Saudara Jerry, Saudara Philip Herianto, dan Saudara Ardi Gurning, serta tim kreatif yang ada di gereja yang boleh mempersiapkan jalannya live streaming atau siaran ibadah online GGP Hosana saat ini, sehingga moda online ini boleh tersiapkan dengan baik. Kami mohon Tuhan memberkati listrik yang kami pakai sehingga tidak ada gangguan. Kami mohon Tuhan memberkati internet paket kami masing-masing, baik yang di gereja ini maupun untuk saudara-saudaraku sidang jemaat semua di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin percaya kasih Allah limpah dalam kehidupan kami. Demikian di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami hendak mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat GGP Hosana, apa kabar? Puji Tuhan, sehat walafiat, selamat, Tuhan Yesus memberkati, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, semua umat-umat percaya, hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung di dalam ibadah kami GGP Hosana, ibadah Minggu tanggal 9 Agustus ini dalam ibadah online. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya memberikan tema khutbah renungan saya saat ini yaitu Tuhan tahu, Dia mengerti, Dia peduli. Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti, Tuhan peduli terhadap kita masing-masing di dalam situasi kehidupan keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan situasi rumah tangga kita masing-masing, bahkan pribadi kita masing-masing. Andaikan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seluruh sidang jemaat ada satu pergumulan, ada satu kondisi yang letih lesu, lelah dan berbeban berat, jangan takut, kita punya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang siap menolong kita, memperhatikan kita, peduli, mengerti tentang kita masing-masing. Saudara-saudara, saya mengajak kita mendengarkan, membuka Alkitab kita, yang membawa Alkitab di tempat masing-masing, yang tidak boleh juga memakai Android-nya, tetapi kalau Android dipakai untuk membuka Facebook, baiklah dengarkan baik-baik. Apabila kita mendengar baik-baik, serta melakukan, mengimani dan melakukan firman Tuhan itu, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan pengkhotbah pasal 9, ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib
dialami mereka semua. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, mengaminkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mendengarkan saja sudah diberkati, apalagi kita memahami, mengaminkan dan melakukan firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa bertambah-tambah indahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu, siapa yang dapat mengetahui saya dan saudara kapan masalah datang dan terjadi? Terkadang Tuhan izinkan masalah datang tiba-tiba dan tupi-tupi. Terkadang masalah datang dalam kehidupan kita, keluarga kita, tiba-tiba dan tupi-tupi, dan kita sungguh tidak mengerti dan tidak bisa memprediksi, sehingga kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, yang berdampak bahwa kita terkaget-kaget, kemudian kita tidak sanggup menghadapinya. Memang saudara sekalian, tidak seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang mengetahui, dan tidak seorang pun yang bisa menyangka kalau hidup kita ini lancar-lancar saja atau aman-aman saja, atau berharap hidup kita tidak ada masalah, atau malah sebaliknya ada seseorang yang pernah cerita ke saya, saudara sekalian, bahwasanya dia berharap tidak ada masalah, masalah bahkan bertubi-tubi terus mewarnai hidupnya tiada henti, saudara sekalian. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi di kemudian hari, nanti sebentar, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Kita tidak tahu kapan dan apa yang akan terjadi kemudian hari, saudara sekalian. Sebab itu Salomo yang diberikan hikmat oleh Tuhan, hikmat yang luar biasa, saudara sekalian, menasihatkan kita semua di dalam suratnya, surat Amsal pasal 27 ayat yang pertama, yang dikatakan demikian, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Saudara perhatikan, jangan kita bangga memuji diri, atau juga jangan sebaliknya kita merasa bersedih, mengurung diri, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Itu Salomo ungkapkan, tuliskan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama, saudara sekalian. Namun ada satu hal yang harus kita ketahui bersama, saudara sekalian, bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada untuk kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yesus Kristus disebut sebagai Gembala Agung kita, Gembala yang baik. Gembala yang baik tidak hanya dekat dengan umat-umatnya, domba-dombanya, tetapi dia
memberikan nyawanya menjadi ketebusan bagi banyak orang. Gembala yang baik berbeda dengan gembala upahan. Kalau ada upah, dia baru berjalan memperhatikan domba-domba, tapi kalau tidak ada, dia diam diri membiarkan domba-dombanya. Tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekalian. Dia selalu ada untuk kita. Puji Tuhan, luar biasa. Hidup kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan, perhatian Tuhan. Mata Tuhan melihat kita, kita dijagai dan dipeliharanya. Kita ada di dalam zona keadaan nyaman, aman karena providensia oleh Tuhan. Perhatikan saudara, seringkali kita mendengar atau membaca kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Mazmur 121 ayat 5 dikatakan di sana, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa, tidak dekat-dekat toh? Tidak jauh toh, maksudnya sangat dekat toh, tidak jauh toh, karena dia ada di sebelah tangan kanan. Luar biasa saudara sekalian. Saudara-saudara, adalah hal yang manusiawi. Orang banyak kata lumrah. Jika kita merasa takut dan khawatir, was-was, cemas, gelisah saat kita menghadapi percobaan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit. Manusiawi itu, kata orang, saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh sang jemaat dan umat-umat percaya di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua harus memiliki kebiasaan hidup rohani. Apa itu kebiasaan hidup rohani? Yaitu senantiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena ada Tuhan kan bersama-sama kita, dekat dengan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita harus senantiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya dan tidak lagi takut terhadap masalah yang ada. Berserah kepada Tuhan. Bukankah seringkali Tuhan berfirman kepada kita? Bukankah ketika firman Tuhan diberitakan kepada kita, kita berkata amin? Maka saudara sekalian, kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita mengaminkan firman Tuhan, maka iman ditambah amin sama dengan aman. Nah, ini satu rumus saudara sekalian. Maka iman ditambah amin sama dengan aman. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana saudara sekalian, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini pengakuan pemazmur Daud, saudara sekalian. Luar biasa. Bukankah hal ini juga berlaku bagi kita karena kita juga umat-umat Tuhan? Kita boleh berkata dengan iman, saudara sekalian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui, Engkau mengerti pikiranku bahkan dari jauh. Luar biasa, itulah kemahakuasaan Tuhan, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan
Maha tahu. Benar? Karena saudara di tempat di rumah masing-masing, kami dengan tim kreatif di gereja hanya beberapa orang. Tuhan mengetahui kami, Tuhan mengetahui Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan sungguh mengetahui siapa kita semua, saudara sekalian. Bahkan segala apa yang terjadi dan apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui, Tuhan Maha mengetahui. Apakah engkau saat ini dalam kondisi shalom, sehat walafiat, selamat, puji Tuhan, masih punya tabungan celengan untuk belanja beras, untuk belanja sayur-sayuran dan lauk pauk esok, puji Tuhan? Ataukah saat ini saudara di dalam kondisi yang sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan buah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan. Ingat bahwa baik pemazmur maupun Nabi Habakuk katakan, tetapi aku akan tetap bersukacita. Aku akan terus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dapatkah seperti itu? Andaikan kita saat ini, mohon maaf, kita sedang menghadapi meja kosong. Oh, kita perut so lapar. Bagaimana nih di meja soalnya tidak ada makanan? Beta buka tudung saji, soalnya tidak ada nasi, tidak ada sayur, tidak ada lauk pauk, soalnya tidak ada dimakan. Bagaimana ini Tuhan? Kita perut so lapar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang kita pergumulkan saat ini. Segala yang terjadi dan yang kita kerjakan, sungguh Tuhan mengetahui. Sebab itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, oleh karena saya dan saudara di dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan mengerti akan kehidupan kita, Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Jangan sekali-kali meminta atau mencari pertolongan kepada yang lain. Oh, pergi kepada orang-orang pintar di sono, di tempat anu, di lereng gunung A, di tempat pantai mana. Oh, di sana ada orang pintar. Siapa tahu dang orang bisa menolong kita. Itu kalau kata orang Manado. Ya, tidak tepat itu. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi saudara sekalian, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita harus camkan itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak perlu pertolongan dari orang pintar, ahli-ahli nujum, orang-orang berhikmat lainnya. Yesus cukup. Only Jesus. Dia yang menolong kita. Tuhan Yesus sudah lebih daripada cukup. Dialah jawaban. Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Bagi kita ketika kita kondisi sedang shalom, Yesus hadir dan terus memberkati. Apalagi bagi kita yang kita sedang ada dalam pergumulan kesulitan ekonomi, masalah keuangan, kesehatan dan sebagainya. Dia tahu kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah lebih dari cukup. Jangan kita kalau sakit, sedang sedih, sedang gundah, oh kita mau cari-cari siapakah dukun yang ngetop di daerah sini. Aku ingin konsultasi dengan dukun itu. Saudara-saudara, buat apa? Ya kan? Buat apa kita lari ke dukun? Toh Tuhan cukup, Yesus cukup memperhatikan. Ya, Tuhan cukup, Yesus cukup. Dia tidak jauh, tidak usah pergi kemana-mana, ke lereng gunung dan sebagainya, ke pantai, ke tempat-tempat persembunyian, padepokan, tidak perlu.
Ingat, Yesus jaraknya, jauhnya, jarak tempuhnya hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Pada saat kita tidak berdoa, dia jauh. Karena Yesus tidak kita libatkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdoa, berteriak, berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus dekat dengan kita, saudara sekalian. Telinganya maha mendengar dan maha peduli untuk kita. Saudara-saudara, tapi ada satu kisah. Pada saat itu ketika meskipun murid-murid dekat dengan Yesus, saudara sekalian, tapi mereka ketakutan, was-was, khawatir, cemas, dan sebagainya dalam peristiwa ketika mereka sedang naik kapal perahu yang diombang-ambingkan oleh angin besar dan ombak yang sangat besar, saudara sekalian. Di dalam Injil Markus, pasal 6, ayat 49 sampai ayat 50 dikatakan di sana, saudara sekalian, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Wah, salah kira ini, salah sangka, salah tebak, salah melihat ini. Tuhan dikira hantu. Umat percaya, umat beriman apa seperti ini? Ada Tuhan berjalan di atas air mendekat, malah mereka ketakutan dikira hantu. Begitulah kondisi, situasi, kejiwaan bagi orang yang sedang ketakutan, khawatir, was-was, cemas, dan tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Lanjut, masih Markus 6 ayat 49 dan ayat 50 dikatakan. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang seringkali bersama-sama dengan Yesus, yang mereka seharusnya memiliki iman yang kuat, ternyata mereka kurang iman. Dan mereka ketakutan ketika ada masalah gelombang badai besar yang menakutkan. Mereka takut Tuhan dikira hantu, kebalik-balik. Itulah kalau kita tidak bisa menguasai diri, saudara sekalian. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, bisa saja kita salah melihat, salah menebak, salah berpikir, salah sangka. Semuanya salah sangka. Tuhan dikira hantu. Orang berpikir baik-baik, berlaku baik-baik, menolong kita baik-baik, dikira ada maunya. Salah sangka. Orang memberikan renungan firman Tuhan, japri ke WA kita, atau di Facebook, atau di grup kita, salah sangka. Itu tumben itu si A, nulis renungan. Jangan-jangan sindir beta. Beta soalnya tidak mau orang sindir-sindir beta. Biasanya orang tidak pernah tulis renungan seperti itu. Salah sangka, saudara sekalian. Salah sangka berakibat fatal. Mereka perlu pertolongan. Makanya Yesus saat itu mengambil alih situasi dalam ketakutan. Ada Yesus dalam ketenangan, saudara sekalian. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, mengapa tidak boleh takut? Ternyata Tuhan Yesus tahu, saudara sekalian, bahwa ketakutan adalah senjata yang utama dan mutakhir. Sekali lagi, ketakutan adalah senjata yang utama dan mutakhir, yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan iman umat percaya, saya dan saudara. Ketakutan adalah senjata utama yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan iman kita semua. Saudara sekalian, perhatikan itu. Jangan kau
hidup dalam ketakutan. Bukankah banyak orang yang ketika mengalami ketakutan, kekhawatiran, cemas, dan lain-lain yang membuat pengharapannya kepada Tuhan menurun, yang membuat menafsirkan terbalik-balik, Tuhan dikira hantu, sering bertindak bodoh ya saudara sekalian dan konyol. Orang yang selalu ketakutan sering bertindak bodoh dan konyol. Mau ke kamar mandi saja, kamar mandi di belakang, tidak dalam ruangan indoor tapi agak di luar begitu, nempel di tembok luar, ketakutan. Karena sudah pengen kebelet, buru-buru pengen buang air kecil, ayo temenin saya. Dia nyanda lihat bahwa yang ditarik tangannya itu seorang bapak. Ini ibu-ibu yang ketakutan. Ayo temenin saya. Loh, ke toilet kamar kecil mau buang air kecil, tarik tangan bapak. Ini bapak diem bingung, ini ibu ini tarik beta. Ada apa ini? Begitu saudara sekalian. Kan jadi salah kaprah saudara sekalian kan? Mengapa takut? Bahkan ketika kita di tengah-tengah makam kuburan sekalipun, mengapa kita takut? Bukankah yang dikubur itu sunya tidak bisa bergerak lagi? Dia sunya tidak bisa bangkit. Dia sunya tidak bisa berjalan dan berlari-lari kejar kita. Yang tidak bisa lagi. Kenapa saudara-saudari takut? Itu kan kata orang Manado seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya, sering orang yang ketakutan bertindak bodoh dan konyol. Mereka pergi ke dukun, ke orang pintar, bahkan gugup sana, gugup sini, gugup situ, gugup sono, gugup hidupnya. Bahkan ada yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ini yang sangat melanggar firman Tuhan. Bukankah umur nafas hidup itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan baginya? Mengapa dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menegaskan, jangan takut. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka segala masalah kita, angin badai, persoalan, problema, kesulitan, sakit penyakit, meja kosong, saudara sekalian Tuhan tolong. Masalah kita dibuat reda, persoalan kita ada jalan keluar. Seringkali apabila kondisi kita khawatir, was-was, cemas, ketakutan, saudara sekalian, kelihatannya tidak ada peluang untuk keluar dari masalah kita. Seolah-olah pintu itu terkunci, padahal hanya tertutup. Pintu itu hanya tertutup, kalau kita tarik terbuka. Tak usah nyari anak kunci, tapi karena gugup, ketakutan, was-was, khawatir, cemas, dan sebagainya, maka dia, waduh, pintu ini tertutup, tidak bisa keluar, kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa berteriak, oh Tuhan tolong. Tapi imannya tidak ada, ketakutan. Tapi orang yang tidak ketakutan, yang tetap percaya bahwa ada Tuhan di dekatnya. Oh saudara-saudara, kalau dia lihat pintu tertutup bahkan terkunci, misalnya orang anggota keluarga kita keluar, kita di dalam dikunci, pintu tertutup terkunci, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Meski pintu tertutup dan terkunci, bukankah masih ada jendela yang terbuka? Artinya apa, saudara sekalian? Tidak pernah ada jalan buntu bagi umat-umat percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Gembala Agung bagi kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Saya dan saudara tidak perlu takut terhadap kondisi sekarang ini. Situasi pandemi yang terus masih berjalan, memang
Kebutuhan kita berat rasanya. Anak-anak kita yang kalau belajar di kelas, tatap langsung dengan guru dan dosen, kita hanya keluarkan ongkos dan bekal bagi anak-anak. Tetapi sekarang Bapak Ibu keluarga harus membeli paket internet untuk belajar anak-anak yang kalau buat unggah atau upload, kemudian waktunya lama, belajar pakai internet itu menjadi mahal, paketnya menjadi banyak, beli paket yang banyak, yang tinggi, rupiahnya juga banyak, membuat kita pusing, apalagi penghasilan kita tidak sebanding dengan pengeluaran kita. Kata orang lebih besar pasak daripada tiang. Tapi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pada satu peristiwa ketika para murid sedang menghadapi lebih besar pasak daripada tiang, mereka berjumlah ribuan orang, lebih dari 5.000 orang, mereka lapar, mereka tidak ada modal, tidak ada warung makanan, restoran, kuliner lewat saat itu, beli, jajan, kue-kue, tidak ada. Tapi mereka untuk ribuan orang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ini juga sama sinonim dengan besar pasak daripada tiang. Ya saudara sekalian, tapi perhatikan bahwa di tangan Yesus kesulitan yang sedikit, yang terbatas, Tuhan Yesus berdoa, mohonkan berkat, maka yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Katakan kepada kiri kananmu, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Puji Tuhan. Ya, boleh tulis di Facebook, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Lukas juga ada satu kisah. Dituliskan, firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas pasal 12 ayat 6 dan ayat 7. Lukas 12 ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan di sana, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara, saya tidak hendak mengkurskan istilah mata uang di sini 2 duit dengan rupiah atau apa. Yang jelas ini adalah istilah yang menggambarkan bahwa 5 ekor burung pipit itu harganya sangat sangat murah. Yang sangat murah saja Tuhan perhatikan. Apalagi saudara dan saya dan saudara kita umat-umatnya yang diciptakan, dihembuskan nafas hidup, dan kita menjadi makhluk hidup adalah manusia yang sempurna. Arti yang sempurna adalah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28 dan seterusnya, serupa dan segambar dengan Allah. Kita artinya adalah the image of God, gambaran Allah yang kita diberikan kemampuan kehendak bebas, kita diberikan bisa berdaya pikir, berdaya nalar, bisa kita membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang sempurna. Dan itu tidak dimiliki oleh ciptaan lain, hewan-hewan, binatang, saudara sekalian. Pernahkah saudara bisa menghitung rambut kita? Saya seumur-umur, dari dulu masa muda saya, rambut saya lebat, saudara sekalian. Gondrong lebat. Sekarang sudah jarang seperti saudara sekalian, kalau sebuah hutan itu gundul, ya, gundul, udah kelihatan. Kalau ada kutu rambut jalan, orang dari jarak 2 meter, Pak Bambang itu kutu rambut ini jalan.
Karena jarangnya, saudara sekalian. Meskipun sekarang rambut saya sudah jarang saudara sekalian, sudah jarang-jarang, kelihatan agak botak-botaknya, tapi saya sampai sekarang belum bisa menghitung rambut saya. Tapi firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 12 ini, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya itu. Semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Ingat, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan was-was. Tinggalkan itu, pegang Yesus, percaya Yesus, sebut nama Yesus. Dia hanya sejauh doa. Saudara sekalian, jika kita lakukan itu, sebut Yesus, panggil nama Yesus, berdoa kepada Yesus, berserah kepada Yesus, maka Tuhan pasti, yakin kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, pertolongan yang terbaik, mujizatnya yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik, untuk setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, untuk setiap masalah yang kita hadapi. Saudara boleh mengaminkan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ayat yang terakhir, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 33, Matius 6, ayat 33, dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Sekali lagi, ayo kita ucapkan bersama-sama, semua yang di rumah, di tempat masing-masing, Bapak Ibu juga, seluruh jemaat Tuhan, atau umat-umat percaya lainnya, hamba-hamba Tuhan yang bergabung, kita ucapkan Matius 6 ayat 33 ini sebagai satu konfirmasi bahwa kita beriman, kita mendahulukan Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Bapak Ibu Saudara, apabila Saudara berhalangan saat ini, join penuh, nanti siang, sore bisa buka lagi, karena ini direkam ya di Facebook kita, boleh bisa dibuka lagi, Saudara sekalian, dan kita ketika kita punya waktu yang luang, yang tepat, bisa dibuka lagi, atau boleh buka tiap hari, sampai minggu depannya, saudara sekalian, minggu depannya ada tema lagi. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih untuk tim kreatif yang terus standby, sehingga ibadah ini boleh kami siarkan melalui moda Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuliskan pokok-pokok pergumulan doa saudara di Facebook saudara. Tuliskan. Maka ketika selesai siaran ini, ketika selesai online ini, saya akan membuka komentar atau permohonan doa saudara di Facebook dan kami akan doakan. Berdoa, pergumulannya apa? Tuliskan di situ. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur, kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau dari awal, pujian dan penyembahan oleh worship leader dan singer dan tim musik, dan renungan firman Tuhan saat ini, kami boleh mengikutinya dengan baik, dengan seksama, dengan menghargai hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami terus bersyukur meskipun kami masih belum beribadah secara berjemaat atau secara beribadah on-site, tetapi masih online. Tuhan tolong
biarlah kami boleh bersukacita. Dan seandainya pemerintah daerah menetapkan PSBB dikurangi, dilonggarkan atau dicabut, kami bersyukur. Kami akan juga telah siap untuk beribadah secara onsite atau berjemaat. Kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami menjaga jarak tempat duduk kami. Kami memakai masker pelindung diri. Kami akan cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kemudian tim kreatif gereja, petugas gereja akan mencek suhu kami dengan termogan. Apabila dalam cek kami datang ternyata kami suhu di dalam termogan tertulis 38 derajat, maka kami sebaiknya pulang, tidak ikut dalam ibadah onsite itu. Dan kami bagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua kami yang sepuh-sepuh, yang senior, yang berumur lanjut, biarlah ketika masa transisi new normal ini kami beribadah di rumah. Sebab itu seandainya pemerintah sudah mencabut PSBB dan kami bisa beribadah di gereja atau onsite, kami tetap akan menggunakan moda online ini, yaitu dengan YouTube yang akan bisa ditonton, yang akan bisa bergabung Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak bisa beribadah secara berjemaat, secara onsite di gereja. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, segala pergumulan, sakit penyakit, beban berat, kesulitan menghadapi meja kosong, kami berserah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus belajar dekat dengan Tuhan. Kami terus beriman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kami dekat, kami beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Maka kami boleh mengucapkan perkataan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami boleh dengan sukacita mengucapkan ucapan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang mengiringi hari-hari kita untuk tetap setia dan satu di dalam anugerah Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam urapan Roh Kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.